Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrul, NIM 1921041014, selaku moderator dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi yaitu kurikulum SMK kompetensi keahlian konstruksi bangunan, sanitasi, dan perawatan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh rekan saya. Kurikulum secara etimologis dalam bahasa Inggris sendiri dari kata kurikulum berarti rencana pelajaran. Kemudian menurut Hasibuan 1979, kurikulum berasal dari kata curere yang berarti berlari, cepat, tergesa-gesa, menjelajahi, menjalani, dan berusaha. Kemudian dalam Kamus Webster sendiri, kurikulum diartikan sebagai seperangkat mata pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa guna dapat naik ke tingkatan kelas selanjutnya atau untuk dapat menyelesaikan studinya. Tujuan kurikulum dibuat yakni untuk dijadikan sebagai sistem pendidikan dalam menghasilkan siswa yang berintegrasi. Dibuatnya juga untuk dapat menyamaratakan pendidikan dalam suatu negara, membimbing serta mendidik siswa menjadi pribadi yang cerdas dan siap masuk dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan konsep kurikulum sendiri terbagi dalam 4 aspek, di mana aspek pertama yaitu aspek kompetensi sikap spiritual, aspek kompetensi sikap sosial, aspek kompetensi pengetahuan, dan terakhir yaitu aspek kompetensi keterampilan. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari saudari ini. Kompetensi. Adapun pengertian kompetensi yaitu kompetensi secara etimologis berarti kecakapan atau kemampuan. Sedangkan secara terminologi kompetensi berarti keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kompetensi adalah adanya kecakapan, kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki oleh semua peserta didik. Kompetensi memiliki beberapa jenis, yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti adalah kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik kepada setiap tingkat kelas atau program. Kompetensi inti yang dimaksud yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, keterampilan. Saya akan melanjutkan pemaparan materi yang disampaikan oleh Saudara Lutfi, yaitu jurusan konstruksi gedung, sanitasi, dan perawatan merupakan ilmu yang mempelajari dan mengembangkan pengetahuan yang berkaitan dengan teknik sipil, di mana proses belajar mengajarkan bagaimana cara menggambar, membangun bangunan, bagian-bagian bangunan, sampai pada struktur bangunan. Program-program keahlian konstruksi gedung, sanitasi, dan perawatan. Yang pertama, simulasi dan komunikasi digital. Yang kedua, fisika. Yang ketiga, kimia. Yang keempat, gambar teknik. Yang kelima, mekanika teknik. Yang keenam, dasar-dasar konstruksi bangunan. Yang ketujuh, teknik pengukuran. Yang kedelapan, konstruksi bangunan gedung. Yang kesembilan, sistem utilitas bangunan gedung. Yang ke-10, perawatan gedung. Yang ke-11, estimasi biaya konstruksi, sanitasi, dan perawatan gedung. Yang ke-12, produk kreatif dan kewirausahaan. Kompetensi program keahlian konstruksi gedung, sanitasi, dan perawatan. Adapun yang pertama itu simulasi dan komunikasi digital, di mana kompetensi dasarnya ada 5. Yang pertama,
menerapkan logika dan algoritma komputer menggunakan fungsi-fungsi perintah. Yang kedua, menerapkan logika dan operasi perhitungan data dengan mengoperasikan perangkat lunak pengolah data. Yang ketiga, menganalisis dan membuat fitur yang tepat untuk presentasi slide serta membuat e-book dengan perangkat lunak e-book editor. Keempat, menganalisis dan membuat komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Yang terakhir yaitu menganalisis dan memproduksi video, animasi, dan musik digital. Yang kedua adalah fisika. Kompetensi dasarnya ada 5. Yang pertama, menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besar fisis, angka penting, dan notasi ilmiah pada teknik yang tepat. Kedua, menganalisis gerak dan gaya dengan menggunakan hukum-hukum Newton dengan alat-alat sederhana yang terkait dengan hukum Newton tentang gerak. Ketiga, memahami serta mendiskusikan teori bumi dan atmosfer terkait dengan aplikasi pada teknik geomatika. Keempat, menerapkan dan melakukan percobaan terkait listrik statis dan listrik dinamis. Yang kelima, menerapkan dan merencanakan pembuatan alat-alat optik sederhana dengan prinsip pemantulan pada cermin dan pembiasan pada lensa. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudari saya, saudari Rini Sari, yakni mengenai kimia dan gambar teknik. Sebelum kita melangkah ke kompetensi dasar, mari kita sama-sama untuk memahami dari pengertian gambar kimia dan gambar teknik. Kimia merupakan salah satu pelajaran sekolah kejuruan yang mempelajari tentang zat yang meliputi komposisi, struktur, dan sifat perubahan dinamika dan perubahan dari suatu materi. Adapun kompetensi dasar yang hendak dicapai pada mata pembelajaran ini yakni menganalisis dan melakukan perubahan materi dan pemisahan campuran dengan berbagai cara melalui praktikum sifat fisika dan kimianya. Menganalisis dan mengintegrasi lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi berdasarkan kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan dan menggunakan hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia. Dan selanjutnya itu menganalisis dan mempresentasikan proses teknik pemisahan atau fraksi-fraksi minyak bumi serta kegunaannya. Dan yang terakhir, menganalisis dan mengintegrasi kegunaan polimer dalam kehidupan sehari-hari dengan struktur, tata nama, sifat, dan penggolongan polimer. Selanjutnya, pada mata pembelajaran gambar teknik. Gambar teknik merupakan salah satu materi pelajaran dasar yang wajib dikuasai oleh setiap siswa sekolah kejuruan yang mempelajari tentang gambar dasar dan berhubungan dengan gambar-gambar bangunan pada umumnya. Pada gambar teknik, kompetensi dasar yang hendak dicapai itu memahami serta menyajikan jenis-jenis fungsi peralatan, menerapkan prosedur penggunaan peralatan menggambar teknik, seperti memahami cara penggunaan dari penggaris segitiga, dari pensil pilot, dan sebagainya. Mengklasifikasi huruf, angka, dan etiket pada gambar teknik. Nah, pada kompetensi dasar ini kita akan mempelajari tentang aturan-aturan atau ukuran-ukuran huruf dan angka pada gambar teknik. Selanjutnya, memahami menyajikan jenis-jenis gambar, potongan, dan aturan gambar serta simbol, notasi, dan dimensi pada gambar teknik. Nah, pada KD ini kita akan mempelajari satu persatu aturan-aturan dalam menggambar. Karena kita dalam gambar teknik itu tidak sembarangan orang menggambar, pasti ada intonasi dan aturan-aturan tersendiri sehingga mudah dipahami. Selanjutnya itu menggambar proyeksi ortogonal 2 dimensi dan proyeksi pictorial atau 3 dimensi dengan menerapkan persyaratan masing-masing. Nah, pada kompetensi dasar ini kita akan menerapkan semua kompetensi dasar sebelumnya pada kegiatan kompetensi dasar ini. Selanjutnya itu menganalisis dan mengatur tata letak gambar teknik. Nah, pada kompetensi dasar ini kita akan setelah mengaplikasikan aturan-aturan yang telah kita pelajari, maka kita akan mempelajari mengenai masalah mengenai tata letak gambar, apakah sudah sesuai ataukah belum, apakah tata letak gambar kita mudah dipahami ataukah belum. Saya akan melanjutkan materi mengenai program-program keahlian konstruksi gedung, sanitasi, dan perawatan.
pada poin kelima yaitu mekanika teknik. Dalam kompetensi dasar mekanika teknik ada beberapa, yaitu yang pertama memahami elemen struktur dan faktor yang mempengaruhi struktur bangunan berdasarkan kriteria desain dan pembebanan. Kemudian yang kedua, memahami macam-macam gaya dalam struktur bangunan serta menerapkan cara penyusunan gaya dalam struktur bangunan. Kemudian yang ketiga, menganalisis dan menghitung gaya dalam seperti momen, geser dan gaya normal pada struktur bangunan. Kemudian yang keempat, menganalisis dan menghitung keseimbangan gaya pada konstruksi balok sederhana. Kemudian yang kelima, menganalisis tegangan-tegangan yang terjadi pada balok serta mengevaluasi kekuatan balok sederhana berdasarkan tegangan yang terjadi. Selanjutnya, dasar-dasar konstruksi bangunan. Isi kompetensi dasar yang pertama, menerapkan dan melaksanakan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup K3LH pada pekerjaan bangunan. Kemudian yang kedua, memahami jenis-jenis konstruksi bangunan, baik bangunan gedung, jalan, jembatan, dan irigasi. Kemudian yang ketiga, memahami spesifikasi maupun karakteristik kayu, beton, dan baja. Kemudian yang keempat, melaksanakan prosedur pekerjaan konstruksi kayu, beton, baja, tanah, dan batu. Kemudian yang kelima, memahami dan menyajikan jenis-jenis alat berat pada pekerjaan konstruksi, serta menganalisis penggunaan material dan alat untuk pekerjaan konstruksi. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kompetensi program keahlian konstruksi gedung, sanitasi, dan perawatan, yakni pada mata pelajaran teknik pengukuran tanah, di mana kompetensinya yaitu yang pertama, menerapkan dan melaksanakan pengukuran sesuai dengan prinsip-prinsip ukur tanah. Kemudian yang kedua yaitu menerapkan dan melaksanakan prosedur pekerjaan survei dan pemetaan yang sederhana. Yang ketiga yaitu menerapkan dan melaksanakan teknik perawatan dan pengecekan jenis optik. Kemudian yang keempat yaitu menerapkan dan melaksanakan teknik pengukuran dan pematokan atau taking out. Kemudian yang terakhir yaitu mengevaluasi hasil pengukuran berupa gambar kerja untuk pekerjaan konstruksi. Selanjutnya pada mata pelajaran konstruksi bangunan gedung, yakni di mana kompetensinya yang pertama yaitu memahami dan menyajikan konsep dan prinsip statika serta kondisi tanah dalam perencanaan konstruksi. Maksud saya perencanaan pondasi. Kemudian yang kedua yaitu menerapkan dan melaksanakan prosedur pemasangan tulangan besi beton di atas pondasi batu kali pada konstruksi bangunan gedung. Kemudian yang ketiga yaitu menganalisis dan menggambar penulangan pondasi telapak pada bangunan gedung bertingkat. Yang keempat yaitu memahami dan menyajikan data tentang bahan konstruksi rangka dan dinding bangunan, serta menghitung kebutuhan bahan pasangan konstruksi rangka. Serta yang terakhir yaitu menganalisis, merancang bentuk-bentuk atap konstruksi bangunan gedung, serta menganalisa perhitungan rangka batang konstruksi rangka di atas rangka kayu. Selanjutnya adalah sistem utilitas bangunan gedung yang dibagi menjadi 5 kompetensi dasar. Pertama, menerapkan dan menggambar konsep dan aturan menggambar proyeksi dan isometri dalam pekerjaan plumbing. Yang kedua, menganalisis dan merencanakan dasar-dasar perhitungan dimensi pipa air panas, udara tekan, dan gas. Yang ketiga, menganalisis dan merancang konsep dan aturan-aturan gambar teknik instalasi listrik serta melaksanakan pemasangan instalasi pemadam kebakaran. Yang keempat, memahami konsep dan aturan gambar pemipaan sistem tata udara domestik serta melakukan pemasangan unit tata udara domestik. Yang kelima, menganalisis dan merancang konsep serta aturan gambar instalasi pemipaan sistem tata udara komersial. Berikutnya adalah kompetensi dasar perawatan gedung. Yang pertama, melaksanakan prosedur perawatan dan perbaikan konstruksi, rangka dan dinding bangunan gedung, serta perawatan dan perbaikan atap dan plafon. Yang kedua, melaksanakan prosedur perawatan dan perbaikan komponen lantai dan finishing.
serta perawatan dan perbaikan kusen pintu dan jendela. Yang ketiga, memahami sistem perawatan dan perbaikan jaringan air bersih, air kotor, dan saniter, serta menerapkan prosedur perawatan dan perbaikan jaringan air bersih dan air kotor. Yang keempat, memahami sistem perbaikan dan pergantian kompresor pada unit tata udara domestik. Dan yang kelima, memahami jenis-jenis gangguan mekanik sistem tata udara komersial serta menganalisis gangguan mekanik sistem tata udara komersial. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan kompetensi-kompetensi yang terdapat pada mata pelajaran estimasi biaya konstruksi, sanitasi, dan perawatan gedung. Kompetensi yang pertama yaitu memahami dan menyajikan jenis-jenis pekerjaan pada pelaksanaan konstruksi bangunan gedung. Yang kedua, menerapkan prosedur perhitungan upah untuk pekerjaan konstruksi bangunan gedung. Yang ketiga, menerapkan prosedur perhitungan rencana anggaran biaya atau RAB pekerjaan konstruksi bangunan gedung. Yang keempat, menerapkan prosedur perhitungan RAB pada pekerjaan instalasi pipa air bersih, pipa air kotor, dan pipa air panas. Yang kelima, menerapkan prosedur perhitungan RAB pada pekerjaan pemasangan alat-alat saniter. Yang keenam, memahami sikap dan perilaku wirausahawan serta menentukan peluang usaha produk, barang atau jasa. Yang ketujuh, menganalisis dan membuat konsep desain atau prototipe dan kemasan produk, barang atau jasa, serta menganalisis biaya produksi produk, barang atau jasa tersebut. Selanjutnya, menentukan dan membuat indikator keberhasilan tahapan produksi massal serta melakukan produksi massal. Selanjutnya, menentukan dan membuat media promosi berdasarkan segmentasi pasar dan melakukan strategi dalam pemasaran. Dan yang terakhir yaitu merencanakan dan merancang riset dan pengembangan usaha produk, barang atau jasa baru dengan menyusul proposal usaha produk, barang atau jasa tersebut. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sudah dipaparkan oleh teman kelompok saya, yaitu prospek kerja kompetensi program keahlian konstruksi gedung, sanitasi, dan perawatan. Yang pertama, perusahaan konstruksi. Yang pertama, lulusan tentunya bisa bekerja di berbagai perusahaan konstruksi, baik itu konstruksi gedung, jembatan, maupun jalan. 2. Instansi pemerintahan. Selain di sektor industri, swasta, dan perusahaan, kamu juga mempunyai peluang yang besar untuk bisa bekerja di berbagai instansi pemerintahan yang sesuai dengan kompetensi yang kamu miliki. Yang ketiga, perusahaan real estate. Lulusan juga bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang mengembangkan pemukiman dan bangunan-bangunan yang tentunya untuk dijual kembali nantinya. Yang keempat, perusahaan bahan bangunan. Bahan bangunan yang dibuat tentu saja tidak asal dibuat, dan yang membuat juga harus mengetahui dengan pasti apa fungsi dan tujuan dari bahan tersebut, sehingga bermanfaat dalam proses pembangunan sebuah gedung ataupun proyek lainnya. Baik, itulah tadi penyampaian kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.